Al-Quran itu meskipun berabad-abad tahun yang lalu, tapi pada zaman sekarang, pada zaman apapun ternyata masih cocok. Artinya Al-Quran ini bisa berdialog dengan zaman apapun. Ini saya kaget juga. Tipe pemimpin seperti Fir'aun ini adalah tipe pemimpin yang bisa membangun opini masyarakatnya supaya tetap tunduk kepadanya. Fir'aun itu ternyata pintar membodohi rakyatnya dengan opini yang dia bangun, sehingga apa yang dia katakan, apa yang dia opinikan itu menjadikan rakyatnya itu percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan bahas ini lagi viral lagi. Kita kemarin kan bahas tentang kepala desa yang menuntut ke unjuk rasa ke Jakarta. Ini sebenarnya ada beberapa berita yang lagi viral ini yang banyak diperbincangkan di media sosial. Itu ada bahasan tentang bagaimana pemimpin yang dimaksud ini adalah pemimpin Fir'aun. Nah, Fir'aun ini kan pemimpin di Mesir pada zaman Nabi Musa ya misalnya. Jadi dia seorang pemimpin yang dikenal sombong. Katakanlah kalau sekarang itu, kalau dalam film itu dia itu pemeran yang antagonis. Jadi dia termasuk pemimpin yang sering dibicarakan ketika dia pimpin, katakanlah sombong, terus tidak berpihak pada rakyat. Nah, sering menindas rakyat. Itulah maka digambarkan dia itu adalah Fir'aun. Nah, sebenarnya yang ingin kita diskusikan di sini sebenarnya bagaimana sih pandangan Al-Quran, karena ini banyak juga yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang seorang Fir'aun. Jadi bagaimana sih pandangan si Raja Fir'aun ini, kenapa Fir'aun ini dikatakan seorang pemimpin yang sombong, tidak merakyat, jadi dikatakan sebagai pemimpin antagonis lah. Jadi gimana sih dari Kak Zen sendiri selaku cendekiawan Madura ini? Mas Aos ini termasuk yang mengikuti perkembangan informasi ya. Iya. Yang viral-viral pasti tahu. Ya. Saya saja baru tadi ya dibisikin sama Mas Aos ini, gimana kalau hari ini kita buat konten tentang karakter pemimpin seperti Fir'aun ya. Iya. Tapi kita fokus ke karakter Fir'aun dalam Al-Quran, Mas Os ya. Kalau tadi dikatakan bahwa Fir'aun itu sombong, memang dari segi bahasa itu Mas Os, kalau kita pelajari itu dalam bahasa Arab itu kan misalnya ada penjelasan tentang tafar'ana. Tafar'ana itu menjadikan dirinya seperti Fir'aun. Ya. Itu mirip sinonim dengan takabbaroh ya. Takabbaroh itu menganggap dirinya sombong. Ya. Artinya dia menyombongkan diri gitu ya, di depan yang lain ya. Makanya kalau misalnya ada yang mengatakan Fir'aun ini adalah simbol pemimpin yang sombong, ya betul. Memang asal usul bahasanya begitu. Jadi dari bahasa Fir'aun itu sudah menyatakan sombong. Ya, memang auranya sombong ya. Auranya sombong. Jadi saya pernah baca itu ya. Jadi tafar'ana itu disinonimkan dengan kalimat takabbaro ya. Itu artinya sombong, takabur gitu. Takabur ya. Jadi salah satu karakter utama kepemimpinan Fir'aun itu adalah takabur, sombong gitu. Nah, kembali kalau perspektifnya Al-Quran Mas Awas, berarti kita harus buka beberapa ayat dalam Al-Quran. Ternyata diceritakan oleh Al-Quran dalam beberapa surat dan ayat ya. Tidak dalam satu surat, tapi terpencar-pencar ke beberapa surat Mas Awas ya. Misalnya dalam yang saya baca itu di surat Yunus ya, ayat 83 itu disebutkan bahwa wa inna fir'auna la'alin fil ardi. Dan sesungguhnya Fir'aun itu la'alin ya. Dia sewenang-wenang ya, merasa tinggi itu, paling tinggi gitu. Ya, karena paling tinggi dia kemudian berbuat sewenang-wenang fil ardi di muka bumi. Nah, karena karakternya yang merasa paling tinggi dan berbuat sewenang-wenang, itulah kemudian dilanjutkan dalam ayat itu wa innahu laminal musrifin. Dia itu termasuk orang yang melampaui batas ya. Jadi orang itu kalau sudah punya kekuasaan ya, penuh ya, semua kekuasaan dipegang ya,
kekuasaan militer, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, semua kekuatan dipegang, merasa paling tinggi, merasa paling berkuasa. Kemudian dia berbuat sewenang-wenang, itu kecenderungannya seperti di dalam ayat ini, wa innahu laminal musrifin. Dia itu kecenderungannya seperti orang yang melampaui batas ya. Jadi apapun bisa dilakukan. Karena mungkin dia sudah punya kekuasaan tertinggi, paling tinggi ya. Jadi dia mungkin ya ini kan punya saya, gak apa-apa terserah saya. Mungkin ada pemahaman seperti itu jadi. Ya, dari sangat besarnya kekuasaan Firaun itu, dari sangat gampangnya dia berbuat apapun, ya, sehingga disebutkan dalam Al-Quran ini dia melampaui batas, ya. Kepemimpinan manusia ya. Sampai dia di dalam ayat yang lain itu dikatakan Mas Os ya, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la ya. Saya ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi berarti sampai seperti itu mengaku Tuhan yang paling tinggi. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa besarnya kekuasaan yang dimiliki Firaun itu ya. Sehingga dia di dalam Al-Qur'an itu digambarkan melampaui batas ya. Dia seorang manusia tapi berperilaku mirip Tuhan ya. Sampai dia memproklamirkan diri di depan kaumnya seperti itu ya. Paling Tuhan ya. Jadi ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang paling agung, paling tinggi gitu. Coba bayangkan ya. Ini karakter pertama yang dimiliki oleh Firaun. Disebutkan juga dalam surah Ad-Dukhan kalau nggak salah ayat 31 itu Mas Os. Di sana disebutkan min fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin ya. Jadi di dalam ayat ini juga sama disebutkan bahwa Firaun itu ya wa innahu kana 'aliyan ya. Dia itu merasa paling tinggi ya. Ali ya, merasa paling tinggi ya. Sehingga dia berbuat sewenang-wenang ya. Ya, minal musrifin. Nah, orang yang merasa paling tinggi ya berbuat sewenang-wenang karena semuanya kekuatan dimiliki ya. Ya, dia berkecenderungan melampaui batas ya. Tidak tahu ini hukum boleh tidak boleh ya kan. Jadi kalau misalnya dikontekstualisasikan dalam negara hukum ya, itu kan negara hukum itu kan harus berdasarkan hukum. Ya, tidak boleh ada kebijakan apapun, ketindakan apapun yang tidak berdasarkan hukum. Nah, Firaun ini bisa melampaui itu Mas Os. Ya, jadi walaupun sudah dibuat hukumnya, walaupun sudah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusinya, misalnya seandainya ada pada waktu itu ya, itu tetap saja dia dengan kekuasaannya itu dia lampaui semua. Ya, dia tidak mau tahu ya begitu. Nah, itu di surah Yunus 83 dan Ad-Dukhan ayat 31. Kemudian yang kedua Mas Os, yang saya baca itu dalam Al-Quran itu ya, tipe pemimpin seperti Firaun ini adalah tipe pemimpin yang bisa membangun opini masyarakatnya supaya tetap tunduk kepadanya. Ya, ini saya kaget juga ya. Saya jarang loh membaca ayat-ayat terkait masalah Firaun, tapi pas saya baca di beberapa ayat ya, misalnya di surah Az-Zukhruf ayat 54 itu ternyata ada ayat yang menyatakan bahwa Firaun itu ternyata pintar membodohi rakyatnya dengan opini yang dia bangun, sehingga apa yang dia katakan, apa yang dia opinikan itu menjadikan rakyatnya itu percaya ya, dan kemudian ikut saja, taat saja apapun yang dikatakannya itu ya. Itu disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 54 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastahaf qaumahu ya. Maka Firaun itu dengan perkataannya itu berhasil mempengaruhi kaumnya ya. Ya. Jadi segala kekuatan ya, termasuk kemampuannya menguasai media ya. Pada waktu itu dia berhasil membangun opini yang menjadikan rakyatnya itu semakin taat kepadanya. Nah, saya lanjutkan ya dalam surat itu fastahaf qaumahu ya. Maka dengan perkataannya itu Firaun itu mampu mempengaruhi kaumnya. Fa'ata'uhu, kemudian kaumnya itu mengikutinya. Berarti percaya kaumnya kepada Firaun. Ya, percaya ya.
apalagi kalau misalnya didukung dengan lembaga-lembaga survei misalnya ya kan. Siapa yang tidak takut kalau misalnya dihadapkan ini ilmiah, ini datanya valid dan sebagainya ya kan. Semua orang percaya begitu saja ya. Fa'ato'uhu ya. Fa'ato'uhu ya kalau dalam bahasa tajwidnya yang benar itu ya. Kemudian mereka itu taat ya kepada mereka, dan orang-orang yang taat yang model begini, yang mudah taat ini ya karena terbius dengan apa yang dikatakan oleh Fir'aun ya, diucapkan oleh Fir'aun itu innahum kana qauman fasikin ya. Ini kaumnya diberi label dalam ayat ini ada termasuk orang-orang yang fasik ya. Jadi mengikuti apa saja yang diopinikan oleh Fir'aun ya, tanpa ada kritik ya. Kritik atau bukan konfirmasi kembali lah. Ya, tanpa mau melakukan kritik secara ilmiah, ya, penelitian ilmiah dan sebagainya, dia ikut. Ya. Artinya di sini kalau saya lihat kaumnya si Fir'aun ini, dia tuh kayak orang-orang yang belum berpikir lebih jauh lah. Artinya kan ketika ada opini dari Fir'aun terus diterima, percaya, berarti kan dia tidak berpikir panjang sih. Ya, di zaman itu memang tergambarkan seperti itu. Kaumnya sangat mudah dipengaruhi oleh opini dan perkataan apapun yang disampaikan oleh Fir'aun ya. Saya kira begini Mas Osia, orang kalau sudah berhubungan dengan kekuasaan itu bisa saja yang tidak mungkin jadi mungkin Mas Os ya. Kita saja orang yang mengaku insan cendekia, akademisi ya, mohon maaf ya, itu kalau masih di kampus idealismenya ya selangit kan ya. Artinya kita kasih jaminan bahwa idealisme kita itu objektif ya ketika di kampus gitu. Di kampus. Tapi tidak ada jaminan ketika kita itu misalnya diberi kepercayaan menjadi bagian daripada kekuasaan ya. Sehingga banyak sekali contoh-contoh ya yang kemudian mereka tidak mampu bertahan dengan idealismenya, kemudian ikut arus apa katanya kekuasaan. Ya mungkin mirip seperti apa yang terjadi di zaman Firaun ini. Ya, semuanya mengamini, taat semuanya. Jadi satu komando. Kalau sudah opininya ini yang dikatakan ini ya fastakhaf qaumahu, dia mampu meyakinkan dan mempengaruhi kaumnya. Meskipun sebelumnya ada orang yang idealis banget terus masuk ke kekuasaan, tapi ketika dia orang yang semula idealis, ketika masuk ke kekuasaan ini ngikut kepada yang berkuasa gitu biasanya. Artinya di sini kan dia itu berada, orang yang idealis ini berada dalam lingkungan yang katakanlah rusak seperti itu. Ketika dia masuk ke sana, ternyata dia ikut rusak, tidak sesuai dengan idealisnya yang semula yang ada di katakan saat menjadi akademisi. Jadi mungkin kalau saya tarik ke dalam kriminologi, jadi ada suatu mazhab di dalam Chicago itu, jadi ketika seorang masuk ke sana terpengaruh kepada kejahatan, nanti kan di dalam lingkungan. Jadi seseorang itu menjadi penjahat karena terpengaruh dari lingkungan, jadi itu di dalam mazhab Chicago seperti itu. Dijelaskan misalnya meskipun ada orang katakanlah dia tidak berbuat apapun, tidak melakukan perilaku penyimpangan, tapi ketika dia masuk ke dalam suatu masyarakat katakanlah banyak penyimpangan, ya dia bisa terpengaruh ke dalam kejahatan itu di dalam masa Chicago. Jadi ada korelasi ternyata dalam Al-Quran dan kehidupan sekarang gitu. Artinya saya lihat ternyata Al-Quran dengan sekarang itu tetap berdialog meskipun ini sudah beribu-ribu tahun tetap berlaku ya. Iya. Itulah mukjizat Al-Quran. Jadi apa yang diwahyukan di zaman itu ternyata relevansinya sampai melampaui berbagai zaman ya, sampai di abad ini ya. Kalau kita mau cari relevansinya, relevan saja, banyak loh pemimpin-pemimpin yang model Fir'aun yang diceritakan dalam Al-Quran ini ya. Nah kemudian yang terakhir Mas Os, saya yang khas dari Fir'aun itu yang bikin saya tertarik gitu ya, sebenarnya banyak tuh Mas Os ya ciri-cirinya itu. Cuman ada bagian-bagian menurut saya sangat menarik dan unik gitu ya. Disebut unik itu karena saya merasa apa yang diucapkan Al-Quran ini ternyata ada benarnya gitu, dan banyak terjadi gitu ya di zaman ini gitu ya. Ciri berikutnya itu Firaun itu senang memecah belah masyarakatnya sendiri ya. Jadi untuk mengokohkan kekuasaannya itu ya dia menggunakan politik pecah belah. Ya.
Jadi dia suka memecah belah rakyatnya. Ya. Misalnya disebutkan itu kalau nggak salah di surat apa itu, surat Al-Qasas ayat 4 kalau nggak salah ya. Saya sampai hafal Mas Os. Ya, karena setelah kamu tadi malam sampean berbisik masalah ini tentang karakter pemimpin Firaun ini, kayaknya layak jadi konten. Saya cari referensi, saya sampai hafal itu ya. Nah, ini mukjizat Al-Quran juga ya, dalam waktu yang singkat kita bisa hafal ya. Walaupun kita ini bukan ahli agama ya, gitu ya. Oh, kita kan orang yang belajar agama, kita belajar kita apapun itu. Iya, tapi Al-Quran itu ternyata mudah dihafal Mas Os ya, kalau niat kita tulus ingin belajar ya. Walaupun saya tidak niat menghafal, ternyata saya hafal juga ya. Nah itu disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 4 itu, inna fir'auna ala fil ardi ya. Jadi sesungguhnya Firaun itu ala ya. Dia sewenang-wenang, dia merasa paling tinggi itu ya, fil ardi di muka bumi ya. Tadi sudah dijelaskan ya oleh ayat sebelumnya ya. Wa ja'ala ahlaha syi'a ya. Ini yang penting ya. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Dan Firaun itu menjadikan ahlaha ya, kaumnya itu, rakyatnya itu syi'a, berpecah belah ya. Jadi politik pecah belah itu ternyata sudah ada di zaman dulu berarti. Sudah ada sejak zaman dulu ya. Jadi supaya kita tetap kokoh kekuasaannya, kalau ada potensi-potensi bersatunya rakyat untuk melawan kita lakukan politik pecah belah ini. Ya, ternyata di zaman Firaun itu ada loh ya. Itu buktinya ya, wa ja'ala ahlaha syi'a ya. Dia menjadikan rakyatnya itu syiah, terpecah belah ya. Bahkan dilanjutkan dalam ayat ini yang bikin saya semakin yakin dengan kebenaran Al-Qur'an ya. Yastad'ifu ta'ifatan, bahkan ya, lebih dari itu Mas Os, dia yastad'ifu, dia menindas ya. Dia mengecilkan ya, atau melemahkan ya. Yastad'ifu itu dhaif ya, melemahkan ta'ifatan, golongan lain. Jadi kalau ada golongan-golongan lain yang potensi membesar, kuat itu gimana caranya itu supaya dilemahkan, digembosin ya kan? Dikecilkan, digembosin, dilemahkan ya. Yastad'ifu ta'ifatan minhum ya. Jadi ini politik yang kedua ya, supaya kekuasaannya kokoh, Firaun itu melakukan ini ya. Jadi dia menindas golongan lain yang berpotensi mengganggu kekuasaannya ya. Kalau dia besar, dilemahkan saja ya, digembosin saja ya. Bahkan lebih daripada itu Mas Os, disebutkan dalam ayat berikutnya, yudzabihu abna'ahum ya. Itu bahkan membunuh anak-anak laki-laki mereka itu ya. Jadi coba bayangkan, dari sangat besarnya kekuasaannya, dari sangat pengennya menjaga kekuasaan itu tetap besar, berada di pihaknya, jangan sampai ada orang lain yang mengganggunya. Kalau perlu dibunuh saja, sampai anak-anak kecil dibunuh loh Mas Os ya. Jadi kalau ada yang dominan, yang nonjol, yang potensi, yang digadang-gadang bisa menjadi pemimpin berikutnya, kalau bisa ya, bagaimana dibunuh karakternya, dibunuh, dihabisi karirnya gitu kan. Kira-kira seperti itu kalau dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang begitu ya. Nah, wa yastahyi nisa'ahum ya. Nah, sebaliknya mereka yang lemah lembut bersama mereka ya, ini kaum perempuan kalau di zaman itu dibiarkan hidup ya, dibiarkan ya, nggak apa-apa, ini nggak ngaruh gitu, mungkin gitu ya, nggak usah digencet ya, nggak usah dilemahkan gitu kan. Nah jadi Firaun melakukan itu. Kalau ada anak-anak laki-laki yang potensi perkasa menjadi pemimpin, dibunuh saja gitu. Tapi kalau anak perempuan lemah lembut, tidak akan berbahaya dengan kekuasaannya, itu dibiarkan hidup ya. Nah, innahu kana minal mufsidin, itu disebutkan dalam ayat itu tuh, sesungguhnya dia itu termasuk orang-orang yang mufsidin itu yang berbuat kerusakan ya. Nah, model-model yang begini yang merusak Mas Os menurut saya ya. Nah, ini karakter pemimpin ala Fir'aun yang sempat diungkap oleh Al-Qur'an dan menemukan relevansinya dengan saat ini ya. Saya kira kita bisa perhatikan berbagai karakter kepemimpinan di seluruh dunia ya. Iya. Ya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia itu patut kita jadikan pelajaran. Apakah
ada ya yang model-model Firaun seperti ini, Mas Os. Tapi tadi kayak menarik sebenarnya tadi terkait dengan ketika ada persaingan satu golongan dari beberapa golongan, ternyata dia tuh melakukan hal licik untuk menghancurkan golongan itu, sehingga golongan yang katakanlah yang berkuasa, jadi biar tetap berkuasa, jadi dia menghancurkan golongan yang mungkin mau besar. Artinya dia tuh, menurut saya dia tuh bertarung tapi tidak sehat. Terus yang kedua itu tadi yang saya lihat itu ketika ada seorang laki-laki yang berpotensi menjadi pemimpin, kita mau dibunuh. Artinya kan berarti kan pada masa Fir'aun ini lebih kepada jadi seorang pemimpin itu dikatakan ada patriarki, jadi kepada seorang laki-laki saja, kalau perempuan tidak diperuntukkan untuk menjadi pemimpin, mungkin gitu ya Mas. Kalau saya memahaminya begini, kenapa yang disebutkan laki-laki di situ yang dibunuh ya, anak laki-laki yang dibunuh itu sebenarnya kan simbol kekuatan ya. Artinya pada waktu itu, pada zaman itu, laki-laki itu menjadi simbol kekuatan ya, yang potensi mengganggu kekuasaan. Ya, tapi substansinya, Mas O, substansinya itu sebenarnya tidak hanya laki-laki saja menurut saya ya. Disebutkan laki-laki karena laki-laki itu kan simbol kekuatan ya. Artinya kalau dalam budaya patriarki ya, budaya patriarki itu kan lelaki itu ya, yang paling kuat gitu ya, yang paling kuat. Tapi saya kira kalau ini dihubungkan dengan kondisi saat ini di berbagai dunia, saya kira tidak hanya laki-laki, terbukti banyak juga kaum perempuan yang punya potensi kekuatan yang tidak kalah kuat dengan laki-laki ya. Tapi substansinya saya kira itu, siapa yang yang diyakini akan semakin kuat gitu ya, itu yang harus diwaspadai oleh Fir'aun gitu ya. Nah, cuman pada waktu itu kebetulan laki-laki yang menjadi simbol kekuatan itu gitu ya. Nah, jadi saya kira itu substansinya Mas Os ya. Saya kira itu, dan masih banyak yang lain-lain, tapi yang menarik perhatian itu kayaknya Mas Os ya. Silakan dianalisis sendiri ya. Kita tidak sedang menjudge tidak memvonis, menghakimi siapapun ya. Ya, tapi ini murni kajian akademik ya di kampus ya. Betapa sifat-sifat kepemimpinan di zaman dulu di era Firaun itu ternyata bisa juga terjadi ya di zaman ini begitu ya. Nah, ini menurut keyakinan kami tentang Al-Quran ya, betapa benarnya Al-Quran ini ya, walaupun itu diwahyukan sudah beribu-ribu tahun, berabad-abad lamanya ya, tapi kita menemukan relevansinya di zaman ini ya, dan ini menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran itu ternyata benar adanya begitu ya. Itu aja Mas Os ya, nanti kita sambung lagi Mas Os ya, karena sudah sore nih. Iya ya. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah kajian singkat dari kami ya, terkait sebenarnya kesimpulan yang bisa kita ambil itu, yang kita ambil pelajaran itu ternyata Al-Quran itu meskipun berabad-abad tahun yang lalu yang sudah tepat, tapi pada zaman sekarang, pada zaman apapun ternyata masih cocok. Artinya Al-Quran ini bisa berdialog dengan zaman apapun gitu. Jadi itulah yang menjadi mukjizat dari Al-Quran. Terima kasih. Kita tutup perjumpaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.